datang di episode kali ini. Di balik keramaian dan keindahan tanah Jawa yang terlihat, tersembunyi sebuah misteri yang menarik. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah alam gaib tanah Jawa. Pelajaran sejarah Nusantara mungkin pernah dipelajari pada saat sekolah, namun untuk mengenal atau menambah wawasan tentang sejarah di alam tak kasat mata atau alam gaib jarang terdengar. Selayaknya lah manusia yang beriman wajib mempercayai hal yang bersifat gaib atau tak kasat mata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia, malaikat dan jin melainkan untuk beribadah kepadanya. Malaikat dan jin merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Syekh Subakir adalah termasuk golongan Wali Songo periode awal. Syekh Subakir adalah ulama yang berasal dari Persia. Dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmani yang ditugaskan khusus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Untuk dapat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir harus melawan jin-jin dan makhluk halus yang menguasai tanah Jawa. Dengan karomah yang dimilikinya dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Syekh Subakir mampu mengalahkan jin-jin dan makhluk halus tersebut. Sebelum sampai di tanah Jawa, Syekh Subakir dengan kekuatan gaibnya mampu menerawang kekuatan jin-jin yang menguasai tanah Jawa. Dia mampu tahu bahwa tanah Jawa dikuasai makhluk halus yang jahat. Pimpinan jin tersebut adalah Sabdo Palon. Sesampai di tanah Jawa, Syekh Subakir menancapkan batu Rajah Aji Cakra di puncak Gunung Tidar yang dipercaya sebagai titik sentral tanah Jawa. Setelah ditancapkan baru Rajah Aji Cakra, alam yang awalnya cerah berubah alam menjadi gelap gulita. Petir menyambar, angin memporak-porandakan apa yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi selama 3 hari 3 malam. Itulah efek ruqyah menggunakan batu Rajah Aji Cakra. Jin-jin ketakutan, mereka tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Banyak jin-jin yang mati dan ada yang menyelamatkan diri kabur ke arah timur menuju Gunung Merapi. Ada yang lari ke selatan menuju laut untuk mencari perlindungan. Dengan kegaduhan yang ada dan keadaan yang sangat mencekam, akhirnya keluarlah penunggu Gunung Tidar yakni Sabdo Palon atau yang dikenal juga dengan Kusuma Badranaya. Sabdo Palon merupakan penunggu tanah Jawa yang bersemayam di Gunung Tidar Magelang. Ia keluar berhadapan dengan Syekh Subakir. Terjadilah pertarungan sengit antara Syekh Subakir melawan Sabdo Palon. Keduanya mengeluarkan kekuatan masing-masing, adu kekuatan dan kesaktian. Pertarungan sengit tersebut terjadi selama 40 hari 40 malam. Rupanya Sabdo Palon mulai kewalahan menghadapi Syekh Subakir. Pertahanannya mulai lemah. Akhirnya Sabdo Palon pun mengajak berunding Syekh Subakir. Dari hasil perundingan tersebut, Sabdo Palon mengajukan syarat diantaranya mengizinkan Syekh Subakir dan ulama lain untuk berdakwah. Ulama boleh menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan syarat tidak memaksa. Berikut isi perjanjiannya, jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Jika kepribadiannya hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini untuk mengenal sejarah alam gaib tanah Jawa. Semoga Anda telah menikmati petualangan yang penuh keajaiban ini. Mari kita selalu terbuka terhadap keajaiban alam dan warisan budaya yang ada di sekitar kita.
Jangan lupa untuk terus menjelajahi dan belajar lebih banyak tentang kekayaan alam dan sejarah yang masih menyimpan begitu banyak misteri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih dan semoga keajaiban selalu menghampiri hidup Anda. Jangan lupa support channel ini ya guys. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.